Selamat malam, Assalamualaikum Pak Iksan. Selamat malam, Bung Heri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sofi. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Bung Heri, saya ke Pak Iksan lebih dulu ya. Pak Iksan, begini, ini ada usulan dari MUI untuk menekan penularan, menutup semua embarkasi, menutup semua pintu masuk di seluruh wilayah Indonesia. Apa pertimbangan dari usulan penutupan pintu masuk Indonesia selama 14 hari ini? Ya, Mbak Sofi. Pertama kita mengamati dua hari ini lonjakan angka kasus COVID ini sangat luar biasa, mencapai 20.000 kasus. Nah, ini sudah menempati posisi tertinggi bahkan sejak bulan Februari tahun yang lalu. Dan negara-negara internasional juga memberikan penilaian bahwa kita menduduki posisi yang tertinggi ya saat ini. Nah, itu satu. Yang kedua, PPKM memang dijalankan dengan proses yang ketat. Tetapi jangan lupa bahwa ini kan bagian dari hilir. Ya. Jadi kalau hilir sampai komunitas diatur dengan proses yang ketat, sementara di hulunya itu dibuka, saya kira juga tidak efektif. Nah, tentang narasi atau diksi, apakah namanya lockdown dan sebagainya, itu kan bisa dicari yang tepat. Tetapi bahwa penutupan akses ya berupa bandara maupun pelabuhan laut dari masuknya warga negara asing ke Indonesia, saya kira perlu dipertimbangkan untuk dilakukan penutupan. Oke, selama 14 hari. Oke, Pak Iksan, kenapa kemudian yang ditutup adalah pintu-pintu masuk dari luar negeri? Karena toh saat ini posisi kita adalah sudah mengalami local transmission. Artinya transmisinya, penularannya sudah lokal antar orang Indonesia ke sesama orang Indonesia, antar satu daerah ke daerah yang lain. Kalau kemarin dari Jakarta ke beberapa wilayah di Indonesia yang jadi tujuan mudik kemudian kembali lagi ke Jakarta. Kenapa yang ditutup pintu-pintu keluar kalau dari pertimbangan MUI? Ya untuk membatasi karena pandemik ini kan berproses antara 3 sampai 10 atau 7 hari atau 10 hari. Nah kalau di dalam ini sudah terjadi transmisi antara warga ke warga, ini kan cukup di dalam. Berarti dalam waktu 1 pekan sampai 10 hari diharapkan bisa landai. Tidak ada lagi masukan dari luar. Tetapi kalau dari luar dibuka, Mbak Sofi, ini pasti terjadi juga transmisi dari luar. Nah, dari luar maksud Anda dari luar negeri begitu? Dari luar negeri. Apakah dari India, apakah dari China, dan seterusnya. Sebentar, kalau dari India kan sudah masuk virusnya ke Indonesia. Kemarin juga dari Inggris juga sudah masuk. Apakah dari MUI mempertimbangkan hanya pintu-pintu masuk saja dari luar negeri yang ditutup atau mungkin bisa lebih ekstrim lagi pintu antar sesama wilayah di Indonesia? Maksud kami dari luar. Oke. Dari warga negara asing. Nah, di dalam dari pulau ke pulau atau dari pergerakan warga antara wilayah ke wilayah itu dibatasi dengan ketat. Nah ini saya kira ini merupakan ikhtiar dan kami meyakini bahwa ini adalah anjuran dan ajaran Rasulullah ya bahwa salah satu upaya melakukan pembatasan kita tidak masuk ke wilayah yang terinfeksi wabah dan tidak meninggalkan daerah yang sedang kena wabah, itu adalah bagian yang harus dilakukan. Dan ternyata, Mbak Sofi, negara-negara yang melakukan ini berhasil kok. Ya, mereka banyak yang menutup sudah dari awal sehingga memang tidak ada transmisi yang dari luar negeri masuk. Tapi posisi Indonesia kan saat ini sudah ada di lokal begitu. Apakah menurut Pak Iksan ini bakal efektif misalkan untuk menghalangi kalau misalkan ada varian baru COVID-19 masuk ke Indonesia begitu? Saya kira bagian dari ikhtiar harus dilakukan. Oke. Ya, tentu kami serahkan kepada pemerintah ya sebagai pemegang otoritas. Tetapi bahwa kewajiban pemerintah melindungi masyarakat dan warga negaranya, melindungi jiwa masyarakat dan warga negara adalah tugas pokok pemerintah. Kenapa MUI tidak sekalian meminta karantina wilayah, Pak Iksan? Kami sebagai Khadimatul Ummah tentu menyampaikan ya sebagai Khadimatul Hukumah ya atau mitra pemerintah tentu menyampaikan ini. Oke.
Pak Ihsan, tapi kenapa MUI tidak sekalian meminta karantina wilayah misalnya? Karantina? Karantina wilayah. Oh, kan sudah dilakukan sebenarnya. Itu kan terminologi saja. Pak Jokowi itu dengan berbagai policy sebenarnya sudah melakukan. Hanya memang orang kan menarasikan berbeda-beda. Tapi intinya sama, itu karantina wilayah. Kita belum ada karantina wilayah loh Pak. Dari berbagai daerah masih bisa keluar masuk secara bebas loh. Iya, tempo hari kan di bulan Desember, Januari, Februari kan dilakukan ketat gitu. Nah, maksudnya dipertimbangkan lagi, dari luar juga dilarang masuk, di dalam diperketat, itu maksudnya. Jadi dari luar dilarang masuk, yang ada di dalam diperketat. Bung Heri, bisakah saya minta tanggapan Anda soal usulan dari MUI ini? Iya, tadi saya coba memahami apa yang disampaikan Pak Ihsan. Sebenarnya tujuannya adalah baik ya, untuk mengurangi transmisi. Gitu. Tapi saya ingin juga jelaskan bahwa kita sebenarnya sejak bulan Desember itu sudah memperketat pintu perbatasan sedemikian rupa. Mewajibkan ada karantina kepada siapapun yang masuk ke pintu perbatasan Indonesia untuk menjalani 2 kali tes PCR, kemudian 5 hari karantina. Bahkan untuk beberapa negara secara spesifik juga disebutkan bagi pelaku perjalanan internasional yang berasal dari negara-negara tertentu, ini salah satunya India, itu bahkan karantinanya diperpanjang sampai 14 hari. Jadi apa yang kita lakukan ini sebenarnya cukup efektif dalam mencegah terjadinya penularan. Kendati tidak 100% membuat kita kebal terhadap masuknya varian baru Delta dari India. Itu yang pertama. Jadi saya rasa sudah tersedia mekanismenya yang selama ini juga yang kedua? Cukup efektif. Kemudian yang kedua adalah untuk mengurangi transmisi di tingkat lokal, sebenarnya sekarang untuk pelaku perjalanan dalam negeri ini juga akan mendapatkan pembatasan-pembatasan baru. Terutama karena kasus harian sekarang ini 80%, hampir 80% itu berasal dari Pulau Jawa. Jadi memang lalu lintas manusia dari Jawa dan keluar misalnya sudah dibatasi. Seperti Bali meminta untuk 1 kali tes, mensyaratkan tes PCR 1 kali 24 jam. Itu salah satu cara untuk melindungi daerah-daerah itu. Jadi pada awal-awal Idul Fitri kemarin kita mengenal apa yang disebut pingpong kasus ya. Agar tidak terjadi, sebenarnya sekarang itu sudah terjadi pingpong kasus. Dan bagaimana agar tidak terulang lagi ya, kemudian memang membatasi. Pembatasan kegiatan masyarakat itu inti substansinya adalah pembatasan sosial ya. Karantina atau lockdown itu intinya pembatasan sosial. Dan itu sudah dilakukan pada semua daerah di Indonesia, terutama yang berzona merah dan zona oranye, pembatasannya sudah dilakukan. Di DKI sekarang kita tidak bisa bebas untuk makan ya, karena 25% saja. Nah ini adalah cara-cara yang sekarang dilakukan untuk pembatasan sosial. Makanya memang dikurangi, tapi kan pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain tidak. Bung Heri begini, yang tadi dari penjelasan Anda ada banyak sekali yang bisa saya tandain ini. Misalkan tadi berkaitan dengan apa yang diusulkan MUI. Kemarin waktu kita sudah mendapatkan peringatan di India ketika virus coronanya, ketika COVID-19-nya merebak, membuat pelayanan kesehatan di sana kolaps, itu masih saja ada pemerintah belum mengambil keputusan untuk menutup perbatasan kita untuk warga yang berasal dari India atau yang sempat berada di India. Ada sejumlah ratusan kalau tidak salah waktu itu orang yang akhirnya bisa masuk setelah bepergian di wilayah India. Kemudian kita juga mendapatkan varian Delta itu dari TKI yang pulang, pekerja migran yang pulang ke Indonesia. Lalu kemudian untuk syarat 2 kali PCR dan 5 hari karantina ini sudah terbukti bahwa banyak sekali yang akhirnya bolong. Harus wajib karantina 5 hari tapi ternyata bisa keluar dari lokasi karantina dan ini sudah banyak buktinya. Lalu kalau kemudian berasal dari India harus di karantina 14 hari. Sebagai perbandingan Singapura saja meminta 21 hari untuk warga-warga di beberapa negara yang dianggap oleh pemerintah Singapura cukup berbahaya dalam kaitannya dengan penularan COVID-19. Soal Bali lagi, ini kan kemarin Bali sempat turun kasusnya, kemudian ada
kebijakan work from Bali, akhirnya saat ini pingpong lagi seperti yang Anda sampaikan tadi. Jadi apa sebenarnya yang sudah dilakukan pemerintah? Iya, benar bahwa memang dalam melakukan kebijakan itu kita harus komprehensif dan selalu melakukan evaluasi, dan evaluasi itu sudah dilakukan sebenarnya jangan sampai terlambat atau terjadinya kasus gitu. Oke, evaluasi sudah ada, hasilnya apa? Mungkin. Ya, hasilnya kalau yang dari misalnya pelaku perjalanan luar negeri sebenarnya screening yang luar biasa itu dilakukan ya, dengan 2 kali PCR dengan kebijakan karantina itu sudah begitu bisa membatasi pergerakan gitu. Tetapi kemudian ada yang bocor atau kemudian ada yang menular dengan transmisi lokal, itu memang perlu diteliti lebih jauh gitu. Okay. Dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan seperti yang di Bali dan sekarang terjadi tren kenaikan, kemudian mereka menginjak rem lagi untuk itu adalah bagian dari upaya menambah komplikasi yang terjadi ketika sekarang kasusnya itu meledak di Jawa. Jadi kita fokus dulu untuk menyelesaikan di Jawa ini. Saya rasa ketika kita menyelesaikan kasus di Jawa, maka 75% persoalan sebenarnya sudah bisa kita kendalikan, kira-kira seperti itu. Bung Heri, begini, yang saya bayangkan adalah ketika membuat kebijakan, lalu Anda sampaikan tadi sudah ada evaluasi, seharusnya apa yang buruk ditingkatkan, apa yang baik kalau bisa makin digenjot begitu. Tapi di mana evaluasi itu ketika saat ini kita memecahkan rekor kasus penularan lagi, lebih dari 21.000? Iya, benar bahwa kita kenyataannya sekarang 21.000 dan kita tahu penyebabnya itu ada 3, Mbak. Jadi pertama karena mengabaikan larangan mudik, kemudian yang kedua turunnya protokol kesehatan, kepatuhan gitu, yang ketiga adalah varian baru. Nah, ini sebenarnya yang menjadi fokus sekarang. Kalau kita tahu penyebabnya, kita tahu kira-kira solusinya gitu. Okay. PPKM Mikro, kenapa pemerintah begitu yakin itu bisa melandaikan kasus? Karena sudah terbukti dalam 5 bulan pelaksanaannya, sampai sebagian kecil masyarakat itu mengabaikan larangan untuk mudik, seperti itu. Oke, yang abai masyarakat ya? Ya, ada. Saya tidak mengatakan. Karena yang kasih libur pemerintah loh. Yang ngasih libur itu sudah dikurangi kan, tetapi kan tetap dilarang, diminta untuk tinggal di rumah atau silaturahmi secara virtual. Itu solusinya sudah ada, bahkan MUI pun juga turut berpartisipasi dalam menegakkan protokol kesehatan itu melalui fatwa-fatwanya gitu. Tetapi memang kita berada dalam situasi seperti sekarang. Saya akan lanjutkan perbincangan ini, nanti akan saya tanyakan kepada Pak Iksan sebenarnya apa saja selain menutup gerbang Indonesia untuk warga negara dari luar negeri, apa saja yang akan kemudian disampaikan oleh MUI sebagai saran terhadap pemerintah. Sesaat lagi saudara, Anda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bung Heri, jadi kalau dari permintaan atau saran dari MUI tadi untuk menutup perbatasan, betul-betul menutup begitu ya, bukan hanya sekedar membatasi, tapi betul-betul menutup selama 14 hari, apakah mungkin bisa dipertimbangkan oleh pemerintah? Iya, tentu saja, karena memang situasi ini kan sangat dinamis ya Mbak Sofi. Dari hari ke hari penularan juga semakin tinggi, kemudian rumah sakit juga semakin tertekan gitu ya. Bahkan hari ini tadi yang saya katakan itu tadi pagi. Silakan. Ya, tadi pagi yang saya sampaikan 91% itu bahkan di DKI sudah 93%. Di Nagrak yang baru dibuka seminggu itu sekarang sudah 75%, mendekati 1.000 kapasitasnya. Hingga kita harus tambah. Jadi memang apapun pertimbangan dari masyarakat, masukan kepada pemerintah ini menjadi salah satu pertimbangan yang dalam kita untuk menentukan kebijakan. Dan setiap hari Senin kan selalu ada rapat terbatas kabinet ya, yang kemudian akan membicarakan kondisi terkini dan mudah-mudahan di sana ada keputusan-keputusan politik baru yang kemudian bisa segera dilaksanakan sambil kita terus mengevaluasi apa yang dilakukan dalam 1 minggu terakhir ini. Ini memang jadi PR, tidak hanya soal menutup perbatasan begitu, tapi kalau misalkan Indonesia memang belum sanggup dalam waktu dekat ini untuk menurunkan angka kasus penularan COVID-19, tidak perlu kita menutup perbatasan, karena kita toh akan ditutup perbatasannya oleh negara-negara lain. Salah satunya Hong Kong sudah tidak mau menerima penerbangan dari Indonesia. Pak Iksan,
apa di luar usulan untuk menutup perbatasan kita selama 14 hari yang mungkin saat ini digodok oleh MUI untuk disampaikan ke pemerintah? Ya, pertama kita harus pahami bahwa virus varian Delta yang dari India ini itu menurut pengurus besar IDI ya bahwa penyebarannya itu 10 kali lipat lebih ganas dari varian Wuhan. Ya, lebih gampang menular ya? Ya, bahkan berpapasan saja itu sudah menularkan. Oleh karenanya sudah tepat Menteri Kesehatan ya pemerintah sudah mengajukan untuk memakai double masker. Ya. Nah, dengan demikian maka kalau kita masih membuka ruang bagi orang asing, nah ini sangat dimungkinkan sekali pertemuan fisik antara yang melayani petugas karantina dengan mereka itu sudah pasti terjadi. Otomatis nanti transaksinya kepada warga negara kita dan seterusnya. Dan itu mengakibatkan tidak pernah landai. Namanya bukti bahwa sekarang sudah mencapai 20.000 kasus. Nah ini saya kira harus menjadi perhatian bahwa selama ini kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup kewalahan, cukup baik, tetapi kewalahan tidak bisa dipakai untuk menghadapi mutasi virus yang demikian hebat. Okay. Nah, oleh karenanya ada beberapa treatment yang kami usulkan kepada pemerintah, MUI sebagai Majelis Hukuma atau mitra pemerintah, yaitu pertama dengan situasi yang saat ini melonjak dan memeludak serta meledaknya kasus COVID, maka pemerintah harus membuka shelter ya untuk penampungan karantina. Kan banyak fasilitas negara ya selain Wisma Atlet Kemayoran ya dulu direncanakan ada di Batam dibuka untuk tempat karantina juga di Pulau Galang ya, kemudian mungkin di Bekasi, di Jakarta, di daerah-daerah lain di Jawa Timur juga yang ledakannya tinggi, juga di Jawa Tengah. Saya kira gedung-gedung pemerintah bisa dipakai untuk shelter-shelter penanganan COVID. Jadi jangan sampai terjadi ya kasus seperti di Bekasi kemarin sampai di pelataran-pelataran. Itu yang kedua. Yang ketiga, Mbak, saya mengusulkan ya agar pemerintah juga ya menggunakan masjid ya dan rumah ibadah yang lain, apakah itu pura, apakah itu wihara, gereja ya dan seterusnya, itu dijadikan tempat atau sentral-sentral edukasi dan penyuluhan untuk pembatasan COVID-19 ini. Artinya dengan protokol yang sangat ketat, ya semuanya diusahakan oleh pemerintah tentu bersama para tokoh agama, ya tokoh agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, ya Protestan dan semua ini bahu-membahu, ya kemudian bagaimana memberikan nasihat, memberikan suluh kepada umatnya agar ikut serta melakukan pembatasan dan pemutusan COVID ini. Oke, karena di beberapa wilayah memang yang jauh lebih didengar adalah tokoh masyarakat dan pemuka agama. Jadi harus diajak bekerja sama seluas-luasnya untuk mengkomunikasikan apa yang harus dilakukan masyarakat supaya mencegah tertular COVID-19. Pak Ihsan, terima kasih. Jangan justru malah ditutup. Ya, tempat ibadah yang disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI itu malah nggak bisa. Nah justru tempat. Tapi kan penularan di ruang tertutup justru lebih berbahaya, Pak Ihsan. Lah, apa bedanya di pesawat 2 jam, 1 jam setengah? Nah, itu dia memang betul. Nah, kemudian apa bedanya di kereta api berjam-jam? Ya, ada inkonsistensi di situ. Menit. Nah, di masjid itu cuma 15 menit. Oke. Kenapa mal juga dibuka? Oke. Nah, itu. Ini juga jadi PR untuk pemerintah. Soal inkonsistensi mana yang boleh dibuka, mana yang tidak boleh dibuka, apa bedanya kalau semua ruangan tertutup risiko penularannya bisa lebih tinggi dibanding ruangan terbuka. Pak Ihsan, terima kasih. Bung Heri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.